Inggris hingga Amerika Serikat bantu Ukraina perangi Rusia. Indonesia berada di pihak mana? Mata dunia kini tertuju pada perang antara Rusia dengan Ukraina. Dalam perang kali ini, Rusia jadi pihak yang paling disalahkan dan banyak negara yang mendukung Ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina sendiri telah memasuki hari ketiga. Serangan demi serangan yang dilancarkan militer Rusia membuat sejumlah wilayah Ukraina porak-poranda. Ketegangan antara Rusia dengan Ukraina ini pun membuat sejumlah negara bergerak untuk membantu. Ukraina jadi pihak yang paling banyak mendapatkan iba. Pasalnya, Ukraina dinilai tak akan mampu menandingi kekuatan militer Rusia. Negara-negara di dunia pun jadi terkubu-kubu, lalu Indonesia berada di pihak mana? Sebagaimana diketahui, terdapat setidaknya 27 negara akhirnya memutuskan untuk terlibat. Mereka kompak dengan memasok senjata dan peralatan medis untuk Ukraina. Negara tersebut termasuk Inggris, negara-negara Eropa lainnya, dan Amerika Serikat. Lantas bagaimana Indonesia? Sky News melaporkan pada Sabtu 26 Februari bahwa Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace baru saja menyelenggarakan konferensi donor bantuan militer yang diadakan secara virtual. 25 negara siap membantu dan setuju untuk berkontribusi. NATO juga diwakili. Selain itu, 2 negara lain yang tidak dapat mengikuti konferensi tersebut secara terpisah menyatakan akan memberikan dukungan. Bantuan tersebut meliputi bantuan amunisi, senjata anti-tank, dan senjata anti-udara, dan bantuan medis. Dikabarkan bahwa bantuan tersebut dapat segera diterima militer Ukraina, bahkan ketika mereka memerangi pasukan Rusia di berbagai garis depan. Sky News juga mendapat kabar bahwa negara-negara yang sebelumnya menentang pengiriman senjata untuk membantu angkatan bersenjata Ukraina, kini telah memutuskan untuk melakukannya, menyusul keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyerang tetangganya. Negara-negara penyumbang termasuk negara-negara yang bukan bagian dari aliansi pertahanan NATO. Tidak jelas senjata apa yang akan dikirim, tetapi koresponden Sky Eropa Adam Parsons mengatakan pada Sabtu pagi bahwa Belanda mengirim 200 rudal Stinger. Tembakan keras dan ledakan terdengar di Kiev semalam dan pertempuran pecah di berbagai kota di Ukraina saat invasi memasuki hari ketiga. Bentrokan juga sedang berlangsung di kota-kota Mariupol, Kherson, Mykolaiv, dan Odessa. Militer Rusia mengatakan telah mengambil alih Melitopol, sebuah kota di wilayah Zaporizhia Selatan. Tetapi Menteri Angkatan Bersenjata Inggris James Happy mengatakan kepada Sky News bahwa kota itu masih di tangan Ukraina. Dilansir dari tribunpalu.com berjudul 27 negara bersatu bantu Ukraina lawan Rusia, Indonesia tempuh jalan lain untuk meredakan konflik. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Sabtu pagi berjanji pasukan mereka akan terus berjuang dan menolak klaim berita palsu yang menyatakan dia meminta agar rakyat menyerah. Bantuan tambahan datang setelah NATO mengumumkan akan mengerahkan lebih banyak pasukan ke Eropa Timur. Tidak seorang pun boleh tertipu oleh rentetan kebohongan pemerintah Rusia, kata aliansi itu dalam sebuah pernyataan bersama setelah pertemuan virtual yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg pada hari Jumat. Sebagai catatan, Ukraina bukan bagian dari aliansi dan oleh karena itu anggota lain tidak berkewajiban untuk mempertahankannya jika diserang. Pemerintah Indonesia juga turun tangan untuk menghentikan perang tersebut. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Kemenlu meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk mengambil langkah nyata guna mencegah memburuknya situasi di Ukraina menyusul serangan militer dari Rusia. Pemerintah meminta semua pihak menghormati tujuan dan prinsip piagam PBB dan hukum internasional termasuk penghormatan terhadap integritas wilayah dan kedaulatan. Pemerintah itu juga mengatakan serangan militer di Ukraina tidak dapat diterima karena membahayakan masyarakat setempat. Kemenlu juga menyiapkan rencana evakuasi WNI yang berada di Ukraina. Diberitakan sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu 23 Februari mendeklarasikan perang dengan Ukraina menurut laporan dari New York Post. Putin mengklaim Rusia sedang melakukan operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi Ukraina. Tak lama setelah pidato Putin di televisi yang ditayangkan sebelum pukul 6 pagi waktu setempat, surat ledakan terdengar di Kramatorsk, Ukraina. Dikutip laporan suara ledakan atau tembakan artileri di Kharkiv, Odessa, Mariupol, dan ibu kota Kiev, semuanya kota besar di Ukraina. Putin mengatakan Rusia tidak berniat menduduki Ukraina dan menyalahkan pemerintah negara tetangganya itu atas potensi pertumpahan darah. Dia mengancam negara-negara yang mencoba mengganggu tindakannya bakal menghadapi konsekuensi yang belum dilihat. Dalam pidatonya, Putin berbicara kepada pasukan Ukraina, mendesak mereka untuk meletakkan senjata. Perang Rusia-Ukraina, 27 negara termasuk Amerika Serikat hingga Inggris setuju kirim senjata dan pasukan ke Ukraina.
Sedikitnya 27 negara termasuk Amerika Serikat dan Inggris telah setuju untuk mendukung Ukraina dengan senjata dan pasukan lainnya seiring dengan invasi Rusia ke negara tersebut. Sky News melaporkan bahwa bantuan tersebut termasuk senjata, pasukan medis, dan bantuan militer lainnya untuk memerangi invasi Rusia. Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace menyelenggarakan konferensi donor bantuan militer pada Jumat 25 Februari malam waktu setempat. Pertemuan puluhan negara tersebut diadakan secara virtual. Hasilnya 25 negara menyatakan siap membantu dan setuju untuk berkontribusi. Selain itu, 2 negara lain yang tidak dapat mengikuti konferensi secara terpisah menyatakan akan memberikan dukungan. Bantuan tersebut meliputi amunisi, senjata anti-tank, senjata anti-rudal, senjata anti-udara, dan bantuan seperti persediaan medis, tulis Sky News pada Sabtu. Adapun negara yang telah menyatakan dukungannya berasal dari anggota NATO maupun non-NATO, namun tidak dijelaskan senjata apa saja yang dikirim. Namun demikian, medis itu menyebut bahwa Belanda ikut mengirim 200 rudal Stinger. Kementerian Dalam Negeri Ukraina mengumumkan bahwa Rusia sudah memasuki ibu kota Kiev. Area jantung Ukraina kini menjadi medan tempur antara pasukan Rusia dan Ukraina. Laman Facebook Kementerian Dalam Negeri Ukraina mengumumkan kepada penduduk untuk berhati-hati. Pasalnya pertempuran aktif telah terjadi di jalan-jalan ibu kota. Untuk perhatian penduduk ibu kota, pertempuran aktif terjadi di jalan-jalan kota kami. Harap tetap tenang dan berhati-hati. Tulis laman Facebook kementerian tersebut sekitar pukul 11.30 WIB pada Sabtu 26 Februari. Kementerian juga meminta penduduk untuk tetap berada pada tempat persembunyiannya. Bagi warga yang berada di rumah juga minta menghindari jendela dan menuju balkon. Sembunyi di dalam ruangan seperti di kamar mandi dan tutupi diri Anda dengan sesuatu yang akan mencegah cedera akibat pecahan peluru. Jika Anda mendengar sirine, segera pergi ke shelter terdekat. Rusia pasti akan kaget dan was-was. Bantuan dunia internasional terus berdatangan untuk Ukraina. Terbaru, Jerman siap membantu Ukraina dengan mengirimkan senjata perang. Diketahui perang makin meluas antara Rusia dan Ukraina. Jerman akan mengirim 1.000 anti-tank, 500 misil pertahanan udara, serta 400 peluncur roket anti-tank demi membantu Ukraina. Jerman telah melakukan perubahan dari kebijakan lama yang melarang ekspor senjata ke zona konflik. Jerman berjanji akan mengirim 1.000 senjata anti-tank dan 500 misil pertahanan udara ke Ukraina. Selain itu, Jerman juga menyetujui pengiriman 400 peluncur roket anti-tank melalui Belanda ke Ukraina. Selain senjata itu, 14 kendaraan lapis baja akan diserahkan ke Ukraina untuk perlindungan personil jika dibutuhkan dalam misi evakuasi, serta 50.000 ton bahan bakar yang bakal dikirim dari Polandia. Ini merupakan manuver kebijakan terbaru karena sebelumnya Jerman menolak memberi bantuan persenjataan ke Ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina menandai titik balik dalam sejarah. Ini mengancam seluruh tatanan pasca perang kami, kata Kanselir Jerman Olaf Scholz, diberitakan AFP pada Sabtu 25 Februari. Scholz juga mengatakan Jerman berdiri dekat Ukraina dan mendukung pertahanan dari invasi militer yang diperintahkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Peluncur roket anti-tank itu telah dibeli Belanda dari Jerman, namun Belanda meminta lampu hijau Jerman untuk menyerahkan ke Ukraina. Jerman juga menyetujui permintaan Estonia mentransfer senjata darat howitzer tua yang dibeli dari eks-komunis Jerman Timur ke Ukraina.